Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya menyentuh jin atau menyentuh gaib. Manusia untuk menyentuh jin bisa apa tidak? Nah, di sini saya memberikan suatu pengetahuan yang wajib diketahui bagi pelaku spiritual ataupun orang awam. Nah, apakah jin itu bisa membunuh manusia atau tidak? Nah, sekarang saya memberikan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua rekan-rekan yang melihat dan mengamati dan memahami video dari saya ini. Oke. Yang pertama, kita beri penjelasan tentang jin terlebih dahulu. Jin diciptakan Allah dari api dan gaib. Kenapa dikatakan gaib? Karena jin itu tidak memiliki bentuk kasar, sehingga jin itu bisa berubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Sedangkan manusia itu memiliki bentuk kasar yang dinamakan jasad yang terbuat dari unsur tanah. Bentuk manusia seperti ini tidak bisa dirubah lagi menjadi bentuk yang lainnya, atau berubah jadi wanita, atau berubah jadi tampan ataupun cantik, tidak bisa. Allah menciptakan wujud manusia seperti ini, ya seperti ini. Kita harus bisa menerimanya, kita harus bisa menyukurinya atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kenapa jin itu bisa merasuki manusia? Karena jin itu tidak bisa menyentuh wujud kasar manusia atau jasad, sehingga dia merasuki. Setelah merasuki, nah, semua organ yang ada di dalam tubuh manusia itu dikendalikan oleh gaib tadi, oleh jin tadi. Kurang lebih antara 50 sampai 70% itu fungsinya dipengaruhi oleh jin. Mulai dari akal pikirannya, mulai dari sarafnya, ya, mulai dari pandangannya, mulai dari cara berbicaranya, itu semua dikendalikan oleh jin. Tujuannya apa? Tujuannya jin itu untuk menyesatkan manusia, supaya manusia ini bisa celaka, sehingga manusia ini bisa melakukan hal-hal yang membahayakan bagi dirinya. Makanya kalau orang kerasukan yang berbentuk harimau, ya, dia mengaung-ngaung, nyakar-nyakar seperti ini, ya. Nah, dia kalau tidak terkontrol, dia liar, pergi kemanapun, nggak tahu itu ada jurang ataupun ada duri ataupun ada apapun, dia terabas sehingga jasadnya itu terluka. Nah, bila jin itu menguasai sempurna jasadnya manusia itu, dia pergi. Karena jin itu maksimalnya masuk di badan manusia itu selama 4 jam. Melebihi 4 jam tidak bisa. Biasanya keluar masuk setelah 4 jam atau setelah 3 jam keluar. Setelah itu masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah manusia itu bisa menyentuh jin? Lalu bagaimana cara menyentuhnya kalaupun itu bisa? Oke. Dari segi unsur tentu saja berbeda, ya. Unsur gaib dengan unsur kasar. Dibuktikan dengan adanya manusia kerasukan, berarti manusia itu tidak bisa menyentuh jin. Ini udah fix, manusia tidak bisa menyentuh jin, jin juga tidak bisa menyentuh manusia. Jin tidak bisa membunuh manusia. Jin tidak bisa memukul manusia. Jin hanya bisa merasuki badan manusia saat manusia itu
kosong, atau saat manusia itu melamun, atau saat manusia itu tidak fokus, sehingga jin itu bisa merasukinya. Nah, saat merasukinya, jin itu mengendalikan. Kalau di komputer mengendalikan CPU-nya. CPU-nya manusia itu dikendalikan oleh jin. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana caranya manusia itu bisa menyentuh jin? Nah, bila manusia ingin menyentuh jin, manusia itu harus melepaskan gaibnya manusia, atau bisa dikatakan tidak menjadi manusia, karena tidak menggunakan organ atau tidak menggunakan jasad. Yang kita gunakan adalah sukma. Manusia memiliki gaib, itu yang dinamakan sukma. Ada yang mengatakan sukma sejati, ya. Ada yang mengatakan sedulur papat lima pancar dan sebagainya, entah apalah. Bagi saya itu adalah sukma. Nah, saat sukma itu udah on atau udah aktif, udah terlepas dari jasad, maka sukma manusia itu yang bisa menyentuh dengan jin. Karena unsurnya manusia adalah memiliki 3 unsur, ada jasad, ada roh, dan ada sukma. Sedangkan jin hanya 1 unsur, yaitu gaib. Sedangkan gaibnya manusia adalah sukma. Nah, sehingga yang menyentuh jin itu adalah sukmanya. Jadi sukma manusia yang menyentuh jin. Yang memukul jin itu sukma, bukan jasad. Kalau sukma berarti bukan menjadi manusia, karena kita menggunakan sukma. Yang bekerja adalah sukma, gaib dengan gaib. Berarti yang menyentuh adalah sukmanya, bukan manusianya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Contohnya seperti apa manusia menyentuh jin itu? Oke, ini saya beri gambarannya. Ini saya berikan gambaran. Ini saya memegang suatu tombak ini ya, pusaka tombak. Oke. Nah, anggap saja ini ada khodamnya. Ya, anggap saja ini ada khodamnya. Anggap saja ini ada khodamnya atau ada jinnya. Nah, bila kita udah bisa melihatnya ataupun kita panggil sosok jin itu, misalkan dia keluar dari sini menuju di sini di hadapan kita, kita hanya bisa menerawang saja. Bagaimana cara menyentuhnya? Apakah dengan tangan digerakkan seperti ini atau seperti ini? Nah, tidak. Karena apa? Jasad tidak bisa menyentuh dengan jin. Yang bisa menyentuh adalah sukma. Posisi badan bebas, bisa seperti ini, bisa saat meditasi, bisa saat seperti ini, gesturnya terserah, itu sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Nah, bisa diam seperti ini. Nah, tetapi cara menyentuhnya seperti dengan manusia menyentuh manusia atau manusia menyentuh benda. Manusia menyentuh benda itu bagaimana? Misalkan ini benda, kalau mau disentuh, kita ada tangan disentuh. Ini yang dinamakan menyentuh. Kalau manusia, misalkan ini manusia, saya ada tangan, saya manusia, ini manusia. Ya, kalau saya menyentuh manusia, ini saya pegang. Nah, itu adalah cara menyentuh. Lalu bagaimana kalau menyentuh jin? Sukmanya yang bergerak untuk menyentuh jin, bukan jasadnya. Misalkan tadi ada jin di sini ya. Kemudian saya men-on-kan sukma dengan cara meditasi atau bisa saat seperti ini. Nah, ini sudah on, kemudian saya menyentuh. Dengan sukma saya bergerak untuk menyentuh jin. Bila udah menyentuh, rasakan. Misalkan yang digunakan untuk menyentuh adalah telapak tangan ya. Misalkan yang digunakan untuk menyentuh ini telapak tangan kanan gitu ya. Padahal telapak tangan kanan berada di sini ya. Ya. Gerakkan telapak tangan kanan untuk menyentuh gaib itu. Bila udah terlihat
sukma kita menyentuh, ya, kemudian rasakan di telapak tangan. Ada hawa apa? Ada hawa hangat, apa ada hawa dingin, sejuk, apa ada hawa kayak kesetrum. Itu rasakan. Bila tidak ada rasa sama sekali, bisa dikatakan jinnya tidak ada atau cara menyentuhnya yang salah. Pada dasarnya jin itu bisa disentuh semua. Tidak ada jin yang tidak mau disentuh, dengan catatan SOP-nya itu benar. Bagaimana SOP yang benar itu? Kita sebelum menyentuh harus izin terlebih dahulu. Kalau kita tanpa izin, bisa dikatakan kita yang memukul atau kita menyentuh, dia pasti marah. Tapi kalau kita izin, katakanlah seperti ini, membaca salam, setelah itu mohon maaf, izinkan saya untuk menyentuh panjenengan. Kalau disentuh, pasti dia mau. Gak ada yang ceritanya jin itu tidak mau disentuh oleh sukma. Ya, jadi aplikasinya, setelah kita terlihat jin, kemudian sukma kita bergerak untuk menyentuhnya. Setelah itu rasakan, oh ternyata karakternya jin itu ini hawanya hangat, nah, oh hawanya dingin, oh ada setrum, nah seperti itu. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Katakanlah ini adalah jin ya. Ini sukma. Saya udah aktif sukma, lalu saya menyentuh seperti ini. Ini rasakan, ada rasa dingin, panas, hangat, kayak kesetrum. Nikmati, rasakan. Kalau udah selesai ya bilang aja cukup gitu. Nah, itu adalah teknik cara menyentuh jin. Jadi manusia tidak bisa menyentuh jin, jin tidak bisa menyentuh manusia. Jin bisa menyentuh sukma, sukma bisa menyentuh jin. Nah, cara terawangan apakah bisa untuk menyentuh jin? Tidak bisa. Yang bisa menyentuh jin adalah apa? Kita menggunakan raga sukma, karena sukma kita yang keluar bergerak untuk menyentuh jin itu, bukan jasad kita yang bergerak. Kan jasad kita di sini, jin ada di sini. Sukma kita yang bergerak keluar untuk menyentuh jin. Berarti kita pakai raga sukma. Kalau terawangan tidak bisa, karena terawangan sebatas untuk melihat saja. Lalu apa sih fungsinya kita bisa menyentuh jin itu? Jadi fungsinya itu sangat banyak sekali. Nah, berbeda dengan ilmu terawangannya. Jadi misalkan kita untuk melakukan suatu pembersihan yang dimana di suatu rumah atau tempat usaha itu banyak gaibnya, banyak jinnya yang dikira memberikan suatu energi negatif bagi penghuni rumahnya, sehingga bisa menutup jalurnya rezeki atau menutup jalurnya pelanggan. Nah, cara pembersihannya kalau menggunakan raga sukma atau kita menyentuh dengan jin atau kita bisa memegang dengan jin, cukup sederhana. Contohnya seperti ini. Misalkan kita taruh di mustika ya, kita sediakan ini. Kita cukup diam saja seperti ini. Kita panggil terlebih dahulu gaib yang ada di rumah itu. Setelah kita panggil, ya bisa dikatakan assalamualaikum ya gaib. Gaib yang ada di sini semua keluarlah, hadir, gitu. Nah, kemudian saat kita udah melihat, kita menyentuhnya, misalkan terlihat di pojok sana, kita menyentuhnya dengan sukma. Assalamualaikum ya gaib, izinkan saya untuk menangkap kamu karena kamu di sini mengganggu penghuni rumah ini. Lalu kita tangkap aja. Cek, seperti ini sukma ya yang bergerak ini.
tertangkap, dimasukkan di sini. Ini gambarannya seperti ini. Tetapi jasad kita seperti ini aja. Jasad kita. Yang bekerja adalah sukma kita. Kita bersihkan, kita tangkap, kita taruh di sini. Nah, cukup sederhana seperti itu. Kemudian kita rasakan hawa di rumah itu. Berubah apa tidak? Pasti kalau udah tertangkap berubah. Suasananya lebih sejuk. Berbeda lagi dengan ilmu terawangan. Kita harus bisa melihat terlebih dahulu. Kalau misalkan udah terlihat di situ, lalu kita menangkapnya, gerakan kita sama jasad kita. Misalkan di sini ada sosok jin, kita tangkap sambil menggerakkan jasad kita seperti ini. Kita tangkap, dimasukkan, dikunci. Nah, berbeda dengan raga sukma, kita cuma diam aja. Sukma kita yang bergerak untuk menghampiri jin itu, menangkapnya, dimasukkan di sebuah batu atau mustika atau di dalam botol. Salah satunya contohnya untuk menyentuh jin atau menangkap jin seperti itu. Nah, di segi pengobatan fungsinya, misalkan ada orang yang sakit, kita cukup diam aja. Penyakit yang ada di situ misalkan terlihat ada suatu aura negatif atau warna merah atau sosok jin yang jin-jin fasik gitu ya, atau jin-jin yang bandel gitu yang membuat dia sakit, kita sentuh, kita paksa keluar, dimasukin ke batu. Jasad kita bagaimana? Seperti ini, diam aja bisa seperti ini. Bisa kita dengan mata terpejam seperti ini, tanpa menyentuh sama sekali. Nah, jadi fungsinya menyentuh jin itu sangat banyak sekali. Salah satunya contohnya seperti tadi saya beri penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.